berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sama Bu. Nah, coba kalian lihat depan kalian, samping kalian, belakang kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Hadir semua. Sama Bu. Alhamdulillah hadir semuanya. Nah, Ibu harap pembelajaran pada pagi hari ini ilmunya bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ibu mohon anak-anak semua bisa berdiri. Bisa. Kita dulu. Ibu nggak bisa ini. Ibu minta maaf Mbak Sita memimpin menyanyi. Apa-apa, nanti Ibu kasih aja. Nanti Ibu kasih. Harus mau, disuruh Bu Guru harus mau. Gak apa-apa sini, nanti Ibu kasih nilai plus. Sama Ibu nanti tak ajarin Ibu. Nggak boleh nakal loh. Kayak ayo. Sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Raiku. Tanah tumpah darah. Muter nah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk. Terima kasih ya Mbak Sinta. Nanya nanti ya. Nah, kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia itu agar menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Nah, apakah kalian masih ingat pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Tentang persen. Bener banget, tentang persen. Nah, untuk sekarang hari ini kita akan belajar tema 3, ada benda-benda di sekitar kita. Kemudian tema 1, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, coba lihat gambar yang ada di PPT Ibu. Ada bentuk kucing, ikan,
kemudian melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian menganalisis soal cerita. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, dengan mengamati benda-benda dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi kelompok, siswa dapat memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan dengan terstruktur. Kemudian yang kelima, dengan mengamati alat ukur, siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. Kemudian dengan mengamati alat peraga, siswa dapat mengubah satuan panjang dengan benar. Kemudian dengan melakukan praktik pengukuran tinggi badan teman, siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Tujuan yang terakhir yaitu dengan menganalisis soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah hitung satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa belajar dengan giat, semangat agar bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Baik. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu agar semangat. Silahkan berdiri, anak-anak. Siapa yang berani memimpin ke depan? Rizky Bu. Mbak Anissa. Ayo Bu. Iya, ayo. Yang biasanya kan Bu? Iya, yang biasanya. Ayo teman-teman, kita berdiri dan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih ya. Kemudian Ibu mempunyai teks kertas di sekitar kita. Ibu minta tolong ada yang mau membacakan. Membacakan aja kok. Ya, silakan Mbak Tias. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis, surat dan buku. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Terima kasih Mbak Tias. Nah, setelah membaca teks yang dibacakan oleh Mbak Tias, apakah ada yang mau bertanya? Pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti sudah paham semua. Coba informasi apa yang telah kalian dapat dari teks wacana yang tadi? Kertas. Pembuatan kertas ya. Pembuatan kertas itu dari selulosa. Coba deh, kalian ambil benda-benda di sekitar kalian, di depan kalian, di samping kalian, belakang kalian. Nah, coba disebutkan benda apa saja yang terbuat dari kertas. Buku. Buku. HPS. Terus apa lagi? Selain kertas. Absen. Absen. Iya. Buku absen. Iya, buku absen, Bu. Manila, Bu. Kertas manila.
yang kosong tuh ditulis. Ya iya benar sekali. Kalau ada yang masih space, ada sisa yang kosong, ditulis di bawahnya. Jangan langsung dibuang, jangan langsung dilewatin. Itu akan membuang-buang kertas. Nah, ibu akan membagikan sebuah jadwal. Akan membagikan sebuah LKPD. Kok banyak? Yuk. Nah, ini adalah sebuah LKPD. Nanti kalian diskusi secara berkelompok, beranggotakan 4 sampai 5 orang. Nah, kemudian diskusikan apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Kemudian dituliskan hasilnya di kolom yang telah disediakan di LKPD kalian. Dan jangan lupa penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Kemudian LKPD 2 ya, dikerjakan LKPD yang satu dulu. Ibu beri waktu 5 menit. Mana sudah selesai belum anak-anak? Belum Bu. Kemudian yang belum lain ada yang kesulitan enggak? Tidak ada Bu, belum ada. Waktunya tinggal sedikit ya. Ya Bu. Mbak Alia sudah Bu. Waktunya sudah habis. Coba kelompoknya Mbak Alia sama Mbak Sita maju. Ya Bu. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Cara menghemat kertas. Yang pertama yaitu tidak menggunakan kertas secara berlebihan. Yang kedua menggunakan kertas yang masih kosong. Yang ketiga tidak menggunakan kertas untuk main-main. Dan yang terakhir tidak untuk lempar-lemparan kertas. Nah, terima kasih kelompoknya Mbak Alia. Silakan duduk teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang matematika. Nah, coba lihat ya anak-anak, ada gambar beberapa pohon. Kalian pernah belum melihat pohon ini yang ada di PPT Ibu? Pernah. Pernah. Apa sih perbedaan dari ketiga pohon itu? Beda bentuknya Bu. Daunnya. Besarnya. Tingginya beda Bu. Iya, tingginya berbeda, besarnya juga. Nah, untuk mengukur tinggi pohon itu menggunakan alat ukur apa sih? Alat ukur yang bagaimana? Meteran. Yang meteran, kalau menggaris ya belum benar ya. Kenapa sih menggunakan meteran? Karena panjang Bu meterannya. Iya, karena panjang. Satuannya itu meter, lebih panjang daripada satuan yang ada di penggaris. Satuan yang ada di penggaris itu hanya sentimeter, itu lebih pendek. Itu akan memperbanyak waktu ukuran, ya memperbanyak waktu juga. Nah, tinggi badanmu itu pasti berbeda dengan temanmu bukan? Iya Bu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tidak ya, pastinya berbeda-beda. Nah, itu ada gambar meteran roll, meteran sapu, meteran tinta. Ya Bu. Nah, Ibu juga membawa beberapa alat ukur yang berbeda. Wih. Ini apa itu Bu? Apa itu Bu? Ini Ibu mempunyai beberapa alat ukur. Apa beda Bu? Ada satu lagi mana ya? Iya. Nah, ada satu lagi ini. Iya. Nah, coba ada yang salah satu maju atau Kok mekor ya Bu? iya ini itu Mas Cahyo mau maju Jahit. membuat baju. Oke. Jahit. Ini dilihat dulu nih satuannya ada apa aja. Ada apa? Milimeter. Ini yang mau melihat maju sini. Mas Cahyo udah maju. Maju.
Nyoceng, Ya no. kan? Ada buat meteran kita, ada meteran roll, ada ini penggaris buat jahit baju. Nah, kemudian Mangsaku podo ae. nah, tadi kan sudah melihat ya, ada satuan milimeter, sentimeter, meter. Nah, coba pertanyaan berikut ini ya, adik-adik. Coba deh, ada yang maju, siapa yang berani maju? Nanti aku kasih nilai tambah. Mas Taufik. Mas Taufik, Bu. Yang mana ya? Itu Cahyo. Maju ae. Nah, para tinggi Mas badan Cahyo 3 meter. Tinggi ya, anak-anak, tinggi sekali. Nah, untuk membuktikan tinggi Mas Cahyo ini, kita menggunakan alat ukur yang apa? Meteran. Bener banget. Coba siapa yang ingin membantu ibu membuktikan tingginya Mas Cahyo? Mas Rizky. Apa Mas? Enggak apa-apa. Popo. Ayo kita buktikan tinggi badannya Mas Cahyo. Lurus Mas Cahyo. Coba berapa? Ini mantep ini. 172. Wow. Tinggi sekali. Sentimeter. Ya berarti Mas Cahyo ini sudah terbukti tinggi ya 172 cm. Wah, saya sih. Iya, kok tinggi banget ya Bu? Bentar. Kalau mau diibaratkan menggunakan meteran. Kemudian kalau mau ukur panjang lingkar pinggang menggunakan menggunakan apa itu? Tangannya diangkat dong. Menggunakan meteran kita. Wah, kita buktikan berapa ukurannya. Bu belum. Dipepet ke. 80 berarti lingkar pinggang yang letak itu 80 cm. Nah, silakan duduk Mas. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat teman kita. Kemudian panjang lebar juga menggunakan meteran kita juga bisa, meteran saku juga bisa. Kemudian panjang lompatan teman di kelompokmu, panjang lompatan menggunakan meteran roll. Kemudian lebar lompat tulis bisa menggunakan meteran roll, bisa, meteran kita juga bisa. Kemudian kalau panjang halaman sekolah menggunakan meteran roll karena satuannya itu meter, lebih panjang daripada sentimeter. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Nanda. Yeay. Yuk, sebelum kita melanjutkan, kita nyanyi dulu yuk. Coba berdiri anak-anak semuanya. Sampai dan sampai nyanyi satu anak aja. Coba Bu, coba dulu Baby. Jangan Ibu. Kalau tidak sama. Ibu contohin dulu ya. Ya. Gimana Bu? Ya, bentar. Aku sama Mbak Sinta juga ya. Ya. Biar seru ya. Soalnya Maido terus itu. Ayo coba bertiga ya. Jatuh dulu badan ya. Ya, kita sama-sama. 1, 2, 3. Kilo, hekto, dekameter. Iya lo. Desi, senti, milimeter. Iya lo. Turun ke bawah, itu dikali
Ya udah itu ada berapa? Iya. Makasih ya. Anak-anak ini udah benar belum? Ini urutan apa ini? Siapa yang bisa baca sama? Nah, ibu punya ada yang bawa sendal nggak ya? Aduh. Wah, kurang modal. Nah, ibu punya soal nih. Coba kalau 6 meter jadi sentimeter siapa yang bisa? 600 Bu. Ayo maju cepat Meli. Maju ya. Ditancapkan. Ditancapkan. Coba. Ditancapkan ya. Jadi sentimeter. Enamnya di? Iya. Terus ditambah. Kalau ke bawah itu dikali. Ya, berarti soalnya ada dua. Gimana 6 meter jadi kilometer? Gimana? Oh, meter tambahin berapa? Terus terus kalau ini gimana bacanya kata Anda? Aduh, biar ya Bu. Berarti kalau naik dikasih kok? Kita kembali. Tepuk tangan pada Anda. Nah, kan tadi udah diskusi tentang alat ukur. Yuk kita berkelompok. Tadi kan KPD-nya udah dibagi. Kita berkelompok 5 orang. Terus kita sama-sama mencari tinggi badan teman. Yuk pakai alat ukur apa nanti kalau ukur tinggi badan? Bagus, Rizky, alatnya Mbak Anaja sama Mbak Sita. Yo, maju. Ayo cepat.
jepitan sikilmu. Bu itu melengkung. 180. Yang harus jadi sentimeter atau meter itu? Tambahin. Bila saya harus ditulis langsungan. Berapa? 180. Ayo gantian. Sekarang coba Mas Rizky yang diukur. Karena meterannya ini nggak bisa keluar pakai meteran yang lain ya anak-anak semuanya. Ayo pasti gue Oh nggak keluar ada Lo kok Mbak Sinta aja ukur Mbak Sinta. Itu pas buat Kok orang ngukur liane, Gus? Nah, selanjutnya kita mengerjakan pengambilan yang terakhir. Itu untuk menganalisis soal cerita dan dipecahkan. Astagfirullahaladzim. Ayo dikerjakan. Biar nggak bisa siapa nanti Ibu Bayu kerjain. Bu, ini gimana, Bu? Gimana Mbak Ariana? Ini gimana Ibu? Ayo gerakan. Ayo gerakan. Mbak Ariana. Dewe sama Mbak Tias depan. Ayo. Dipresentasikan hasil kerjanya. Teman-teman, kami dari orang tua. Namaku Tias. Namaku Tere. Hai. Nomor 1. Jadi jarak yang ditempuh Dayu dari Oriana dari rumah ke sekolah itu 13.000 meter. Kemudian jarak yang ditempuh damai yaitu 33.000 cm. Dan jarak yang ditempuh Mbak Sinta 3 km. Adakah jawaban yang berbeda? Ya. Terima kasih Mbak Tia sama Mbak Teresia sudah mempresentasikan jawabannya. Nah, selanjutnya coba tanya nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan tidak? Suaranya itu harus ya dan semangat. Dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, apa sih yang paling kalian
dulu soal evaluasi ya untuk pembelajaran hari ini. Kemudian kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Karena pembelajaran sudah selesai, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Coba kalian ambil teman-temannya berdoa. Al-Fatihah. Teman-teman, kita berdoa. Doa mulai. Amin. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Ariana. Nah, nanti kalian pulang hati-hati ya. Selalu jaga kesehatan. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.